Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatin naf'i wal intifa'il ulum wa salahil umuril muslimina wal muslimatil hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in summa ila hadrati jamil amin muslimin wal awliya wa syuhada wa shalihin wal ulama wa nabil qadir jailani qaddasallahu ta'ala sirra summa khususan musannif matil arba'in an-nawawiyah al-imam Yahya bin Syarafuddin an-Nawawi wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin wa ila hadrati jami' masyayikhina wa mu'allimina wa asatidina wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhihuli ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Akhyar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan kajian kitab Hadis Arba'in karangan Imam Nawawi. Yang sekarang kita masuk ke hadis yang ke-10 yang ada di halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu hadis al-khamisu kelima. Sekarang hadis kelima. An ummil mu'minina, dari ibu orang-orang beriman. Siapakah ibu orang-orang beriman? Ummi Abdullah Aisyah, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anha, kepadanya. Qalat, beliau Siti Aisyah berkata, qalat, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapakah
siapa orang, man siapa orang, ahdasa yang membuat perkara yang baru, membuat perkara yang baru, fi amrina dalam urusan kami, yaitu urusan agama. Fi amrina dalam urusan agama kami. Hada yang ini, ma pada sesuatu, laisa yang tidak ada sesuatu itu, minhu dari urusan agama kami. Bahwa maka ia sesuatu yang diadakan itu raddun tertolak, ditolak. Rawahu telah meriwayatkan hadis tersebut Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin di dalam riwayat, li muslimin bagi Imam Muslim. Nah, maksudnya riwayat Imam Muslim maksudnya teks matanya, susunan kalimatnya agak sedikit berbeda tapi intinya sama. Ini riwayat Imam Muslim begini nih. Man siapa orang, amila, kalau yang tadi ahdasa, kalau Imam Muslim amila, amila yang melakukan amalan, suatu perbuatan, laisa yang tidak ada, alaihi bagi orang tersebut, amruhu urusan agamanya, bahwa maka ia raddun ditolak. Itu riwayat Imam Muslim. Baik, hadis ini jelas sahih. Satu, sahih hadisnya. Yang kedua, inti dari hadis ini adalah intinya nih, siapa yang melakukan perbuatan tentang urusan agama, mau ibadah ataupun muamalah, kemudian urusan agama tadi tidak ada contoh, ulangi, tidak ada contoh dari Nabi, baik tertulis maupun tersirat, baik tertulis maupun tersirat, maka perbuatan tadi itu dalam agama ditolak, jadi terima. Jadi terima Pak. Contoh, kalau sholat, saya kasih contoh yang ini ya, yang apa, yang sekarang muncul baru-baru ini, urusan puasa. Kalau urusan puasa Pak, urusan puasa nih, kalau melakukan
hubungan badan siang hari dengan istri, batal atau tidak? Batal ya. Bahkan sanksinya puasa 2 bulan berturut-turut. Itu sanksinya. Itu aturan seperti itu ada dalilnya enggak? Ada dalilnya. Kalau ada dalilnya berarti baru apa emang Nabi udah ngasih tahu? Udah ngasih tahu. Nah sekarang muncul nih Ramadan sekarang, ada seseorang yang mengatakan puasa kalau siang hari hubungan badan dengan istri yang sah itu tidak batal. Ada tuh seseorang di Indonesia mengatakan hubungan badan dengan seseorang, dengan istri di siang hari boleh, nggak batal. Nah yang saya maksud, apakah di zaman Nabi pernah nggak terjadi seperti itu? Terus Nabi ngasih tahu nggak batal? Ada nggak? Nggak ada. Berarti namanya diada-adain. Nah, dalam agama, urusan agama yang diada-adain, kemudian nggak ada dasarnya, tertulis atau tersirat, itu namanya bid'ah dolalah. Dolalah itu artinya sesat, jelek. Dan yang bid'ah dolalah itu sesat. Contoh yang kedua ada ini nih. Jadi kalau urusan agama jangan ngalang sendiri, harus ada contohnya gitu loh. Sholat itu berapa kali dalam sehari? 5. Tahu-tahu dikurangin jadi 3 umpama nih. Berarti sholat 3 kali sehari semalam. Yang dicatatnya gini, kalau sholat urusan agama bukan? Urusan agama. Kemudian 3 kali dalam sehari semalam, itu ada nggak di zaman Nabi-nya? Nggak ada, berarti namanya bid'ah. Dan itu hadisnya nggak ada, ayatnya nggak ada, secara tersirat nggak ada, itu berarti bid'ah. Dan bid'ahnya termasuk bid'ah dolalah atau sayyi'ah, itu ditolak. Jadi hadis ini menceritakan tentang amalan ibadah yang di zaman Nabi tidak ada dalil. Catat omongan saya, dalilnya itu Quran, hadis, ijma, qiyas, tersurat maupun tersirat. Maka itu namanya bid'ah dolalah, dan bid'ah dolalah itu sesat atau bahasa kita dosa. Saya kasih contoh yang ketiga. Haji itu ibadah bukan? Benar. Kalau haji di zaman Nabi di Mekah atau di luar Mekah? Ulangi, haji di zaman Nabi di Mekah atau di luar Mekah, bukan di daerah Arab, di Mekah. Tahu-tahu haji diadainnya umpama
harus ke Cirebon. Nah, hajinya ke Cirebon, berarti urusan ibadah diada-adain, dibikin baru. Di nabinya harus di Mekah dan sekitarnya. Tahu-tahu di luar Mekah, di Indonesia hajinya. Itu namanya bid'ah sayyi'ah, bid'ah dolalah. Baik. Sekarang yang ketiga, apa sih yang disebut bid'ah? Nah, sekarang bahas bid'ahnya. Arti bid'ah, saya kutip dari Kamus Al-Munjid bil Lughah wal A'lam, karangan Louis Makhluk. Al-bid'atu ma'uhdisa ala ghairi misalin sabi. Bid'ah itu Pak yang disebut bid'ah, tapi secara bahasa sesuatu yang diadakan, dibikin tanpa contoh. Sesuatu yang diadakan, dibikin tanpa contoh, itu namanya bid'ah. Seperti apa? Gampang banget Pak. Gampang. Allah bikin bumi. Niat kita dudukin. Ada contohnya enggak? Ini bumi yang dibikin oleh Allah, ada contohnya gitu? Enggak ada. Itu bid'ah. Bapak bikin baju, enggak ada contoh. Model langsung baru, jahitan baru, enggak ada contohnya. Baju dibikin tanpa contoh, itu bikin baju namanya bid'ah. Baju bid'ah namanya, nggak ada contohnya. Nyambung. Nah, itu nggak ada contohnya. Ya, nggak ada contohnya. Jadi sesuatu yang dibikin baru namanya bid'ah. Itu secara bahasa. Kemudian secara syariat sekarang, secara istilah, al-bid'atu fi'lu ma lam yu'ad bi asli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalih al-An'am. Bid'ah adalah perbuatan yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Bid'ah adalah perbuatan yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Contoh, nih Pak, ini Pak, tolong lihat. Di zaman Nabi Qurannya kayak begini enggak? Bentuk Quran kayak begini enggak? Enggak. Terus di zaman Nabi bentuk Qurannya kayak gimana? Bentuknya tidak beraturan. Terkadang Quran ditulis di tulang onta, di kulit kayu, kulit binatang, pelepah korma. Jadi kalau dikumpulin, Bapak bisa ngebayangin, numpuk, bentuknya kagak jelas, yang ada tulisannya doang. Di zaman Nabi enggak kayak begini. Lalu di zaman sahabat dibikin seperti ini, bahasa kita seperti buku, dijilid. Ini ada jilidnya, ada kertasnya. Nah, Quran dibikin seperti ini, di zaman Nabi bukan seperti ini. Namanya apa? Apa namanya? Bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi. Tapi Pak, kalau Quran dibikin kayak begini, bagus mana? Yang ini gampang dibaca, dibuka, atau yang masih berantakan? Mana yang paling bagus? Nah, yang seperti ini dibikin kayak begini, namanya bid'ah.
Karena di zaman Nabi nggak ada model Quran kayak begini. Tapi bagus, bagus kan? Bagus. Kemudian karena bagus, ulama menyebutnya bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Itu arti bid'ah. Kemudian Bapak kalau lihat Quran kayak begini, huruf ba ada titiknya enggak? Ba ada titiknya berapa? 1 di mana? Di bawah. Huruf ta 2 di mana? Di atas. Huruf sa 3 di atas. Kemudian huruf sin sama sin, istilah kita sin kecil, sin besar. Bedanya apa? Di titik. Kemudian alhamdulillah di atas A-nya apa? Patah. Di atas H lagi patah. Di atas dal doma. Alhamdulillah. Itu adanya setelah Nabi. Di zaman Nabi Qurannya nggak ada titiknya. Bapak kalau membedain di zaman Nabi nih antara jim, ha, kho sama semua. Kira-kira buat orang di luar orang Arab, buat orang yang bukan orang Arab, kayak orang Indonesia bisa baca. Jangankan yang nggak ada titik, yang udah terima mateng aja kayak gini banyak yang susah baca ya. Apalagi kalau nggak ada titiknya. Nah, itu bukan gundul lagi, super gundul. Nah, super gundul. Sebab kalau yang disebut huruf gundul harus kayak begini. Masih ada titik, cuman nggak ada tanda baca, nggak ada harokat. Nah, tulisan Quran dibikin ada harokat, alif patah a, alif kasroh i, ba patah ba, ba kasroh i, baru ada harokatnya. Kemudian hurufnya ada titik jim, titiknya di bawah di tengah, kho titiknya di atas, ha nggak ada titiknya. Itu dibikin setelah Nabi. Berarti di zaman Nabi nggak ada begitu. Berarti tulisan Quran yang sekarang ada harokatnya, ada titiknya. Ini namanya tulisan Quran apa? Bid'ah. Tapi bagus gak? Bagus. Bagusnya di mana? Orang Arab dan bukan orang Arab mudah untuk mempelajari dan membaca. Itu yang disebut dengan bid'ah. Kemudian di zaman Nabi, taraweh. Nabi melaksanakan taraweh berjamaah. Ada yang mengatakan 2 malam doang. Ada yang meriwayatkan 3 malam. Malam ketiga atau malam keempat sampai malam terakhir itu berjamaah sebulan. Itu bukan Nabi, Pak, tapi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Di zaman Nabi tidak ada taraweh. Ulangi, yang dilaksanakan berjamaah 1 bulan, nggak ada. Yang ngadain taraweh berjamaah selama 1 bulan tiap malam itu Sayyidina Umar. Berarti taraweh nih selama 1 bulan tiap malam itu namanya
taraweh bid'ah. Taraweh bid'ah. Tapi bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Bagus. Bagusnya di mana? Yang nyata-nyata tiap malam, yang nyata-nyata tiap malam taraweh nih, tiap malam taraweh berjamaah. Banyak yang nggak taraweh, ya, banyak yang nggak taraweh. Apalagi kalau tarawehnya pengen ngikutin Nabi, cuma 3 malam doang umpama. Selebihnya gak usah di masjid, di rumah masing-masing. Kira-kira lebih banyak lagi gak yang gak tarawih? Lebih banyak lagi. Kenapa? Karena memang tarawih itu 20 rakaat. Kadang-kadang suratnya gak hafal, kadang-kadang keder juga. Nah, ini ya masalahnya. Jadi taraweh berjamaah selama 1 bulan tiap malam itu bid'ah. Bahkan yang berbicara bid'ah sendiri adalah Sayyidina Umar. Itu ada di dalam kitab Al-Muwatta. Itu hadisnya itu ya. Qala Umar ni'mal bid'atu hadhihi. Sayyidina Umar berkata, bid'ah yang bagus, paling bagus adalah yang ini. Yang ini bid'ah yang paling bagus. Maksudnya taraweh dilaksanakan berjamaah setiap malam selama 1 bulan. Sementara di zaman Nabi tarawehnya hanya berjamaahnya 3 malam aja. Nah, sekarang yang keempat, pembagian bid'ah. Para ulama nih ya, berarti kita mah ikutin ulama aja Pak ya. Ya, ikutin ulama aja. Para ulama bahkan ini membagi bid'ah sampai 5 Pak, 5. Ada berapa macam bid'ah? Ada 5. Secara garis besar memang 2, bagus dan jelek secara garis besar. Tapi ulama membaginya sampai 5. Ini ada di mana nih? Ada di dalam kitab Syarah Kitab Sahih Muslim, Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Qala ulama, berkata para ulama, al bid'atu khamsatu aqsamin. Bid'ah ada 5 bagian. Wajibatun, 1 bid'ah wajib. Wa mandubatun, 2 bid'ah mandubah, sunnah. Wa muharramatun, 3 bid'ah haram. Wa makruhatun, 4 bid'ah yang makruh. Wa mubahatun, 5 bid'ah yang mubah. Contoh yang wajib. Contoh bid'ah yang wajib nih, Quran dibikin kayak begini, dibukukan, namanya dibukukan, dicetak. Sebab kalau Quran mau dibikin balik lagi ke zaman Nabi, persis harus ditulis di kulit umpama, di pelepah korma. Kalau di Arab, kalau di Kampung Gedong jadi pelepah korma di mana? Gitu ya. Berarti Quran dibikin kayak begini bentuknya, ini namanya bid'ah wajib. Yang kedua, bid'ah yang wajib, tulisan Quran dikasih titik pada hurufnya, jim titiknya di mana, kho titiknya di mana. Itu contoh bid'ah wajib. Kemudian mempelajari ilmu nahwu, sorot, dan ilmu yang lain untuk mengkaji Quran. Pak, jujur ya, kalau mau mempelajari Quran langsung ke sini.
wajib punya ilmu satu, ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab itu terdiri dari tajwid, nahwu, sorof, balaghah, sastra. Ini ilmu kuncinya kalau pengen paham. Tajwid, nahwu, sorof, balaghah. Bahkan satu lagi adalah ilmu mufradat, artinya kosakata. Dari apa? Alhamdu artinya apa? Alhamdu itu asal usulnya dari apa? Hamidah, yahmadu, hamdan. Nah ini namanya ilmu kamus, ilmu nahwu, ilmu sorof. Nah, ini wajib, bid'ah yang wajib mempelajari ilmu nahwu, sorof, balaghah dan ilmu-ilmu yang lain untuk memahami Quran. Ini bid'ah yang wajib. Sekarang bid'ah yang sunnah.